Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Dystropia. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin sedikit menginformasikan bahwasanya tentang tata cara atau tutorial berlatih membuat ornamen dedaunan. Atau kalau Mas Ali bisa, kalau jenengan atau teman-teman pernah melihat karya-karya beliau yang sangat bagus itu, nah beliau itu expert di ornamen yang kemudian kita mengenalnya sebagai ornamen acanthus atau dedaun acanthus. Sebenarnya ornamen ini memang banyak digunakan di karya-karya klasik seperti itu. Makanya setiap karyanya Mas Ali Pisa itu sangat-sangat artistik, klasik, sangat elegan, sangat mewah. Nah, gimana dulunya belajar mengenai acanthus? Ya, salah satunya yaitu dari videonya Mas Ali Pisa itu. Nah, kalau tidak salah ingat dulu itu videonya Ali Pisa itu menggunakan media tradisional dengan pensil dan kertas. Nah, di tutorial video ini saya hanya ingin memberikan basic atau dasar-dasar bagaimana saya dulu belajar dari videonya Mas Ali Pisa. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif video tutorial untuk pengembangan wawasan kita terhadap ornamen begitu. Nah, kalau ingin yang lebih expert bisa mampir ke channelnya Mas Ali Pisa. Jadi latar belakang saya bikin tutorial ini juga yaitu karena waktu dulu itu saya menonton videonya Mas Ali Pisa itu karena beliau menggunakan media kertas atau media pensil, antara kontras atau brightness-nya itu agak, kalau saya ngamatin itu kayak agak kurang cetol, kurang jelas. Jadi agak samar antara garis pensilnya, garis sketsanya dengan warna dasarnya, warna kertasnya, karena di sorot kamera kan memang pencahayaannya kan agak terang banget gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu video alternatif bagi kalian yang ingin memulai bagaimana cara membuat acanthus atau daun-daun ornamen gitu. Oke, ini ala-ala saya loh ya. Nah, kalau ada yang salah mungkin bisa diberikan masukan atau kritik dan saran nanti di kolom komentar begitu. Oke, ini saya pakai Clip Studio Paint. Anggap saja ini kertasnya jenengan. Kalau jenengan belum ada software ataupun belum ada pen tablet untuk menggores-gores menggambar, bayangkan ini adalah kertas kalian. Nah, bagaimana saya dulu belajar awal-awal belajar menggambar acanthus? Kalau melihat dari tutorialnya Mas Ali Pisa itu kita harus belajar basicnya, yaitu kita harus mengenal macam-macam komponennya gitu. Nah, kalau ala-ala saya seperti ini, kita buat garis tulangnya, tulang daunnya katakanlah begitu. Nah, kita bikin beberapa cabang, kemudian kita beri sedikit daging. Nah, seperti ini, terus dikelok-kelokkan seperti ini. Setelah itu ini kalau Mas Ali Pisa kalau nggak salah namanya eyes atau mata, diberikan eye. Nah, ini fungsinya untuk sebuah ilusi mata. Dari daun atas ini nanti sambungannya akan mengoverlapping dari bagian yang
bawah seperti ini. Nah, itu pula yang bagian cabang yang ketiga. Begitu. Sorry, ini seharusnya ada ranting lagi biar jaraknya enggak terlalu panjang. Nah, ini kita kasih A juga gitu. Ini juga kita selempitkan ke bawah, kan gitu. Kita bikin gelombang-gelombang lagi seperti ini. Nah, begitu pula yang sebaliknya. Nah, ini model kasaran acanthus seperti ini. Nah, tulangnya dibengkokkan aja. Dan inilah acanthus pertama yang kita buat. Nah, kok cepet banget mas, pelajarannya apa itu? Ya, ini satu opsi saja, nanti kita bedah pelan-pelan ya, semoga bisa. Jadi gini, ini tadi kita namakan tulang ya, artinya dia yang membentuk atau yang membantu kita membuat komponen-komponen daunnya, komponen-komponen ekornya, komponen-komponen kepalanya seperti itu. Ini kita namakan tulang. Nah, sementara yang berumbai-rumbai ini itu kita namakan daun. Taruh sini aja. Cabang daun atau apapun lah, biar lebih mudah. Sebenarnya ini satu kesatuan itu adalah daun. Daunnya ada di daun lagi. Oke, kita undo. Cabang daun lah, begitulah istilahnya, istilah ala-ala saya ya. Terus kemudian yang ilusi-ilusi ini kan kesannya ada kayak overlapping antar daun kan, betul. Anggap saja ini adalah daun 1. Daun 1 ini berada di atasnya daun 2. Ya, karena ada ilusi ini. Nah, ini kalau nggak salah sebutnya eyes. Alah, mata lah pokoknya. Karena bentuknya kayak mata mungkin ya. Oke. Jadi ada tulang sebagai pembentuk atau garis bantu kita membuat cabang-cabang daunnya. Terus kemudian ada komponen daun itu sendiri. Terus kemudian ada juga komponen mata. Jadi 3 inilah komponen dasar yang membentuk acanthus. Nah, coba kita praktek lagi ya. Kita buat hampir sama kayak gitu. Kita buat garis lurus. Sorry. Atau ini aja, ini saya sembunyi. Sorry, gini aja. Grogi rek. Oke, kita buat garis lurus. Kita bikin cabang yang pertama, cabang daun yang pertama. Kita mulai dari sini, set, melengkung, ikutin, terus kemudian kita kelokkan sedikit, kelokkan lagi, runcingkan, terus kemudian kita gerakkan seperti ini. Nah, berhenti di sini, terus kemudian kita gelapkan, kita bikin eye, kita bikin matanya. Ini kita buat tulangnya seperti ini. Nah,
kita kan tadi berhenti di sini, kita udah sampai di matanya, terus kemudian kita lanjutkan lagi membuat seperti yang gerakan yang sama seperti ini. Set, set. Jangan lupa kasih mata lagi. Sama, berulang lagi seperti itu sampai ujung di atas. Yap, gitu. Ini saya pisahkan aja layernya. Nah, kira-kira kalau mau dibuat yang seterusnya juga bisa seperti ini. Sorry. Nah, ekornya bisa dibuat lurus seperti ini bisa, atau buat melengkung seperti tadi juga bisa. Nah, kira-kira begitu untuk membuat acanthus yang simple. Nah, kalau nanti kalian sudah terbiasa membuat acanthus, kalian sudah tidak memerlukan lagi yang namanya ini tulang-tulang ini untuk membuat yang detail. Kadang-kala misal kita cuma butuh butuh satu pemandu aja, itu kalau udah terbiasa bisa langsung membuat itunya, alurnya. Tinggal kita mengerti alurnya aja seperti ini. Sorry agak nge-lag. Begitu. Nah, bisa dibuat hitam-hitam, terus kita tambahkan detail-detailnya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini nanti juga bisa dibikin lagi, ya intinya hampir sama seperti tadi. Nanti tes membuat acanthusnya akan semakin berkembang kalau sudah melewati latihan dasar seperti ini. Latihan dasar. Oke. Variasi daunnya ini, cabang daunnya itu juga ada banyak macamnya. Tapi untuk latihan latihan perdana itu saya rasa cukup yang simple seperti ini aja sih. Kita tinggal bikin lagi ya. Kita hilangkan ini dulu. Yang pertama kita buat tulangnya. Sekarang kita bikinnya seperti ini, wis. Setelah itu kita bikin arah cabangnya kemana aja. Misal seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, setelah itu kita bikin rumbanya.
kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita rapikan. Oke, setelah selesai sampai tertutup ininya acantusnya, kita bisa hapus untuk bagian tulangnya. Oke. Yep. Kita bikin ekornya simple saja kayak tadi. Biar lebih cantik bisa ditambahin di sini. Oke, setelah itu kita detailkan. Kita detailing acantusnya. Nah, ini bisa digelapkan saja biar ilusi overlappingnya kelihatan. Sorry. Oke. Nah, ini detailing shading ya, atau detailing bayangan. Kalau nggak salah bayangan sih, begitu. Kita bisa mulai dari sini, dari bawah. Kita pelan-pelan. Nah, khusus di bagian mata itu kita kasih seperti ini. Jadi ada kesan kayak pipa atau kesan pipe. Nah, pipe. Begitu. Nanti kita bikin lagi latihan untuk bikin pipe-nya. Terus ini juga arah shadingnya ke sana. Nah, sama di sini juga kita bikin pipe seperti ini. Nah, jadi pipe-nya yang ikutin apa namanya, sisi luar mata ya, sisi luar eye. Kira-kira begini sampai sini. Oke. Gitu juga di sini kita bikin pipe-nya agak berjarak sedikit keluar mata. Kita lanjutkan. Sama sini juga. Memang harus sabar untuk detailin kayak gini memang. Kita bikin pipe-nya lagi. Nah, kalau main di tradisional pastikan ukuran pen drawingnya antara arsiran detailnya ini dengan yang buat line art lebih kecil ya, jadinya lebih agak ada perbedaan.
jadi ada kelihatan seperti itu, kelihatan bedanya ya. Arahnya seperti ini. Oke, terus nah biasanya kalau saya itu buat arsirannya seperti ini. Jadi yang di sebelah atas itu agak lebih pendek daripada yang di tengah, jadinya kayak membentuk sebuah segitiga gini loh. Jadi di sini lebih panjang, kesininya semakin pendek, seperti itu. Sama di sini kan juga. Nah, arahnya seperti ini, arah asernya. Oke, balik lagi ya. Sedikit. Oke, lanjut. Ini saya bikin pakai resolusi yang kecil, jadinya agak buram ya, sorry ya, biar komputer saya nggak terlalu lemot. Mau di fullkan seperti ini juga bisa settingnya. Ini juga kasih pipe atau pipa lagi. Dilihat kan arah settingnya seperti ini, jadi semakin panjang di sini runcing. Nah ini juga sama alur settingnya. Oke. Nah, kita duplikat saja, kita kedekin. Salah saya ini nggak bikin di layar yang berbeda. Sorry. Oke, hapus dulu. Jadi kita sudah punya satu daun acanthus di sini. Gimana kiranya teman-teman? Kita review ulang ya. Taruh di atas. Oke.
Jadi satu kesatuan inilah yang dinamakan daun acanthus. Cara membuatnya tadi yaitu kita tadi membuatnya dengan bantuan tulang. Tulangnya seperti ini. Kalau kalian masih ingat. Nah. Oke. Setelah itu komponen yang pertama adalah tulang ya tadi ya. Terus kemudian cabang daun. Cabang daun yaitu ini. Nah, cabang-cabang daun. Ada banyak ini. Itu cabang daun. Ada tulang, ada cabang daun. Terus kemudian ada atau mata. Nah, ini mata. Matanya mata. Nah, ini kita sebut saja 3 komponen dasar. Baru setelah kita masuk di tahap detailing, ada tambahan lagi yang namanya pipe. Sama arah arsiran. Arah arsirnya tadi seperti ini. Jadi semakin apa di tengahnya agak lancip atau membentuk panah, katakanlah begitu. Pendek terus kemudian tengahnya dipanjangin kembali ke pendek lagi, semakin pendek seperti itu. Nah, ini arah arsirnya seperti ini. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Kalau untuk latihan awal-awal nggak usah terlalu banyak seperti ini, tapi kita bikin yang cabang kecil. Coba lagi ya, kita ulang lagi. Udah, kita suka ulang-ulang. Kita bikin tulang. Kalau gitu kita bikin cabangnya 5 aja deh. Oke, kita mulai dari sini. Lekuk, kasih mata. Karena ini arahnya ke bawah, jadi kita ambil dari sini. Lekuk, kasih mata. Mulai dari sini. Lekuk, kasih mata. Lekuk, kasih mata lagi. Kita mulai dari sini. Kita bikin seperti ini. Setelah itu kita bisa hapus bagian tulangnya. Oke, terus kita kasih atau tebelin bagian matanya agar lebih realistis, kelihatan hitam atau kelihatan shadownya. Baru kita bikin arsiran bayangannya seperti itu. Ingat yang di tengah panjang atau dari sini aja. Nah, ini kepanjangan sih kayaknya saya bikinnya. Yalah, pokoknya itu seperti itu. Kemudian kita bikin pipe atau pipa di sini. Nah, kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan.
Kalau teman-teman berniat mencoba dan atau terinspirasi dari tutorial ini, kirim juga, atau kalau mau diskusi sama saya bisa kirim DM ke @distrovia di Instagram. Oke, tak tunggu ya latihannya teman-teman. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.